Anak-anakku, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami aturkan syukur kepadamu, di mana hari ini kami akan belajar tentang tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus kami dapat memahami segala sesuatu dari pelajaran ini, sehingga menjadi bekal dan dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Santo pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anakku, kita akan belajar tentang tantangan dan peluang. Dan memang untuk subbab kali ini berkaitan dengan perkawinan itu sangat luas, maka sangat lama untuk pertemuan pertama ini. Tapi tidak apa, supaya kita memiliki gambaran, karena kita sudah dewasa dan mau tidak mau kita harus menentukan tujuan hidup kita. Nah, ini kita akan belajar tentang tantangan dan peluang dalam keluarga ya. Nah, ini salah satu ya gambar yang mungkin bisa kalian terjemahkan tersendiri sesuai dengan kemampuan anak-anak untuk melihat gambar ini ya. Nah, tantangan itu bisa berasal dari masyarakat secara luas atau dari dalam keluarga itu sendiri. Entah itu keegoisan ataupun juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekstern, misalnya era globalisasi dan modernisasi. Ini tentu bisa mempengaruhi cara pandang kita dalam hidup berkeluarga. Oh, sekarang kan dunia modern, maka untuk berkeluarga saya harus memiliki ini. Saya harus mengikuti ini. Padahal itu belum tentu yang utama. Maka ini yang perlu bisa kita bedakan atau kita diskresikan. Hal mana yang utama untuk bisa menjadikan keluarga itu harmonis, ya kan? Ini era globalisasi, ya kan? Serba cepat, serba banyak perubahan. Nah, di sini dalam hal semacam itu tentunya gereja juga tidak mau tinggal diam, tapi gereja memberikan perhatian melalui anjuran dan pendampingan yang selama ini pernah saya ikuti, yaitu Married Encounter atau ME, KPP. Kalau untuk anak-anak yang belum menikah ya tentu ada PIR, PIA. Kemudian Wah Berkat, ini wanita berhikmat gitu ya. Itu ada kumpulan, jadi hanya ibu-ibu. Di situ ada banyak sharing dan di situ ada banyak pertobatan. Pria Sejati saya sudah pernah mengikuti, ya kan? Dari Sejati Katolik ini, semua laki-laki, dari pembicara, peserta semua laki-laki. Di situ ada sharing dan juga ada pengalaman yang bisa membuat peserta lain itu menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi seorang lelaki yang lebih baik, menjadi bapak atau suami yang lebih baik, dan juga didasari dari surat-surat apostolik dari Paus. Contohnya Familiaris Consortio, ya kan? Ini Yohanes Paulus kedua, atau yang terbaru itu Amoris Laetitia, itu dari Paus Fransiskus. Nah, anak-anak, di sini saya akan menyampaikan bagaimana Paus Fransiskus itu berpesan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita tidak sempurna, tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita juga tidak memiliki anak yang sempurna. Kita memiliki keluhan tentang satu sama lain. Kita kecewa dengan satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa olah pengampunan. Pengampunan adalah penting
untuk kesehatan emosional dan kelangsungan hidup spiritual. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sebuah teater konflik dan benteng keluhan. Maka ini menjadi pengantar saya dalam menjawab tantangan dan peluang. Soal pengampunan, bahwa tidak ada hal yang sempurna, tetapi tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit. Maka ini yang ingin saya tekankan dengan hal saya ingin mengutip dari Paus Fransiskus. Semoga ini yang bisa kita terima, yaitu pengampunan. Itu bisa kita jalankan mulai saat ini. Misal saya sebagai orang tua, bagaimana saya bisa mengampuni anak saya? Sebagai seorang istri, sebagai seorang bapak, atau sebagai seorang suami, atau sebagai seorang ibu, bagaimana harus saling mengasihi, harus saling mengampuni. Saya sebagai anak bisa mengampuni orang tua saya. Supaya apa? Supaya keluarga tidak semakin sakit, tetapi dengan pengampunan ada sebuah kesembuhan. Nah, ini tantangan yang pertama, yaitu miskomunikasi. Ada kurang lebih 6. Kepentingan diri, emosi yang berlebihan, permusuhan, pengalaman masa lalu, pembelaan diri, hubungan retak dan tidak serasi. Ini tantangan anak-anak. Saya kira tidak saya jelaskan, anak-anak sudah bisa menangkap. Misalnya soal pengalaman masa lalu. Dulu saya itu sering ditindas oleh orang tua saya. Maka kesempatan saya dalam keluarga ini menindas anak saya. Nah, ini tentu tidak boleh. Bagaimana kita harus mengolah hal itu? Maka di situ ada tantangan miskomunikasi. Maka peluang yang harus kita gunakan yaitu adalah dengan komunikasi tentunya. Nah, di dalam komunikasi itu ada diskusi, ada dialog. Bahasa tubuh yang baik gitu ya. Mari anakku, mari istriku, mari suamiku kita makan gitu. Bukan, sini kamu makan gitu. Enggak. Kalau itu bisa menimbulkan keretakan, maka kesediaan untuk mau mendengar. Jadi tidak hanya ngomong terus, tapi dengan dua telinga kita diajak untuk mau mendengarkan. Bahkan sampai, mohon maaf nih, hubungan seksual juga harus dikomunikasikan. Tidak semaunya sendiri. Dan di sini ada keterbukaan. Maka dalam hal ini juga yang ditekankan itu sering kita dengar itu saling percaya. Menjaga kepercayaan dalam hidup berumah tangga. Itu menjadi penting untuk semakin meminimalisir tantangan atau keretakan dalam rumah tangga. Di sini saya juga berjuang untuk hal itu. Kita masuk ke tantangan yang kedua, yaitu mengenai perkawinan campur. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya singgung soal perkawinan campur ini. Tentu dalam perkawinan campur ini gereja mengedepankan hak asasi manusia, meskipun mengharapkan untuk putra-putrinya bisa menikah dengan orang yang seiman, tetapi tidak menutup kemungkinan karena memang orang Katolik itu hidup dalam masyarakat dan berdampingan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan lain. Maka mau tidak mau perkawinan campur ini terjadi, dan gereja memberikan hak itu karena memang hak-hak masing-masing dari manusia itu sendiri. Maka gereja ikut berperan dalam hal ini. Nah, mungkin bagi anak-anak yang sekarang pacaran beda keyakinan perlu dipertimbangkan lagi. Ada tantangan-tantangan yang mungkin saat pacaran bisa kalian ketahui dan itu bisa diminimalisir. Itu menjadi modal juga. Dan juga kesepakatan apa yang harus dibuat ketika nanti sudah menikah.
soal agama anaknya, soal pendidikan anak gitu ya. Apakah disekolahkan di sekolah Katolik atau sekolah yang lain gitu. Itu juga harus diperhatikan anak-anak. Karena ini menjadi tantangan perkawinan campur, baik beda agama maupun beda gereja. Tentu jangan sampai ada yang dikorbankan. Dan utamakan adalah berdasarkan kasih. Dengan kasih, semoga tantangan-tantangan dalam perkawinan campur ini bisa diminimalisir. Kita masuk ke tantangan yang ketiga, itu adalah keluarga berencana. Memang pada awal tujuan KB itu untuk mengendalikan keturunan karena berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Dan tujuannya adalah untuk supaya kesejahteraan keluarga itu meningkat. Kadang kita berpikiran bahwa banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang kan itu perlu dipikirkan lagi ya kan. Apalagi soal situasi ekonomi. Tapi pada awalnya memang keluarga berencana ini bukan hanya soal 2 anak cukup, tetapi bagaimana keluarga itu sungguh-sungguh direncanakan, baik dalam memiliki anak ataupun dalam kaitannya dengan soal ekonomi. Maka ini perlu dipertimbangkan juga. Jangan sampai justru malah mengabaikan kesejahteraan dalam keluarga. Nah, bagaimana anjuran gereja tentang KB? Gereja menganjurkan itu menggunakan metode alamiah. Mungkin beberapa anak sudah tahu, yaitu cara pangtang berkala, di mana tidak melakukan hubungan suami istri pada masa subur istri ini untuk mengurangi terjadinya pembuahan, ya kan? Nah, dasarnya itu dari kitab suci 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya dapat berdoa. Ini saya kira sangat menarik bahwa tidak setiap hari atau setiap waktu semaunya sendiri dalam tanda kutip melakukan hubungan seksual sama istri, ya kan? Apalagi di masa subur istri ini semakin banyak hal yang mungkin nanti akan mengacaukan gitu kan. Tapi tetap ada saat-saat tertentu gitu ya. Dan tujuannya jelas supaya ada waktu untuk dapat berdoa. Dengan demikian suami istri dapat hidup dalam kekudusan dan menjaga kehormatan perkawinan dan tidak mencemarkan tempat tidur. Ini pun ditulis dalam kitab Ibrani. Dengan menerapkan KB alamiah, pasangan diharapkan dapat saling mengasihi dan memperhatikan. Dan di sini perkawinan Katolik mengandung makna yang sangat indah dan dalam, di mana Tuhan mengikut sertakan manusia dalam misteri kasih-Nya. Maka ini yang dianjurkan oleh gereja, metode alamiah. Ini contoh metode alamiah, yaitu menghitung tanggal pada bulan itu. Ada masa subur, ya, ada masa paling subur. Nah, ini diharapkan untuk tidak melakukan hubungan suami istri dulu, ya kan? Apalagi sudah punya banyak anak gitu kan. Nanti juga diberikan soal ekonomi. Nah, ini yang dianjurkan itu masa tidak subur, ya kan? Kalau ini mungkin istri sedang menstruasi, yang merah ini. Ini mungkin bisa menjadi sarana bagi kita untuk mempertimbangkan hal itu. Ya. Tujuan metode alamiah yang pertama, dapat saling mengasihi dan memperhatikan. Kedua, pantang berkala pada masa subur istri menjadi kasih yang sederhana. Jadi yang suami ini juga memperhatikan secara psikologis istri. Istri mungkin sedang capek, sedang sakit, tapi suami minta dilayani, misalnya gitu kan. Latihan penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan, dan kebijaksanaan.
Ini yang ingin ditekankan dari metode alamiah, ya. Nah, ini yang dilarang oleh gereja, tidak dianjurkan oleh gereja, yaitu adalah metode buatan, yaitu suatu usaha untuk mengendalikan atau menekan keturunan dengan cara kontrasepsi dan hormonal. Kontrasepsi adalah pencegahan terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma. Di sini ingin menekankan bagaimana gereja juga tidak ingin dengan menggunakan alat kontrasepsi itu justru malah membunuh, karena mencegah terjadinya pembuahan, ya kan? Nah, ini contoh alat kontrasepsi dan hormonal. Ada menggunakan kondom misalnya gitu ya, kemudian menggunakan T gitu ya. Apa ini, mungkin ada alat-alat medis yang mungkin belum pernah kita ketahui, atau suntik kemudian menggunakan obat. Nah, ini bisa untuk mencegah pembuahan atau kehidupan. Maka ini yang dilarang oleh gereja sebenarnya. Maka ini tantangan memang bagi keluarga, khususnya suami istri dalam keluarga berencana. Dan semoga ini tetap dikomunikasikan gitu ya. Tidak sewaktu-waktu, tidak semaunya, tetapi ada kalanya. Pantang berkala itu penting, seperti yang dianjurkan oleh gereja. Dan gereja sama sekali menolak untuk alat kontrasepsi ini dan hormonal karena bisa menggagalkan pembuahan. Jadi nanti jatuhnya kalau dengan alat kontrasepsi ini adalah kesenangan semata. Itu anak-anak. Nah, mengapa gereja menolak? Karena pelanggaran terhadap kehendak Tuhan, yaitu menolak kehidupan tadi, lalu merendahkan nilai luhur seksualitas dengan melihat wanita dan janin hanya seolah-olah tubuh tanpa jiwa. Jadi istri atau wanita itu hanya dipandang sebagai alat pemuas bagi seorang laki-laki misalnya gitu ya. Menghalangi persatuan suami istri secara penuh dan peranan mereka dalam karya penciptaan Tuhan. Maka dengan alat kontrasepsi ini justru malah menghalangi persatuan suami istri. Dan karena abortus pro factus atau aborsi langsung itu dilarang, ya. Itu anak-anak yang perlu dicermati. Lalu tantangan lainnya, nah ini di gambar kalian itu adalah tantangan mentalitas materialistik yang pertama, ya kan. Kemudian yang kedua itu adalah hedonisme atau menjadikan kenikmatan tujuan segalanya. Lalu konsumerisme, keinginan untuk mengkonsumsi yang dibujuk oleh kecanggihan teknologi periklanan yang begitu persuasif, mengajak orang untuk membeli, untuk mengkonsumsi ya. Utilitarianisme, yaitu menilai sesuatu hanya berdasarkan kegunaannya. Bahaya yang ditimbulkan adalah jika memperlakukan istri atau suami karena kegunaan dan fungsi. Ya udahlah, saya memiliki istri supaya ada pembantu yang gratis gitu kan, misalnya itu. Ini tantangan juga ini. Lalu kemudian individualisme, mementingkan kepentingan dan kesenangannya sendiri. Lalu yang selanjutnya itu soal relativisme moral, atau tidak ada nilai yang dianut dan terima secara universal. Semuanya bersifat relatif di sini, mengarah pada sikap permisif atau ya apa-apa bolehlah gitu. Ini yang perlu dihindari anak-anak. Lalu ada lagi, yaitu tentang menikah atau keluarga atau mengejar kesibukan. Ya, ini menjadi tantangan pula. Ya,
Jangan sampai mengalahkan keluarga dan mementingkan soal karir, tapi juga jangan sampai mengabaikan karir. Nanti keluarga mau bagaimana sejahtera tanpa kalian mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kalian sehari-hari. Lalu juga soal kesibukan suami istri, entah sebagai pebisnis ya, atau kerja mereka, kerja masing-masing, lalu lupa dengan komunikasi. Ini yang juga menjadi tantangan saat ini dengan dunia yang serba cepat, serba digital, harus mengikuti, maka ini menjadi tantangan juga. Lalu ini perselingkuhan, ya kan, ini menjadi tantangan juga. Wanita idaman lain atau pria idaman lain, ini saya kira bisa diminimalisir sejak kalian memilih pasangan kalian, mengetahui pasangan kalian, ya kan. Nah, istrinya sibuk kerja kok malah main kesini mas, kesepian mbak, laki-laki ya butuh belayan juga. Ini sebuah meme yang ingin menunjukkan supaya jangan sampai dengan pekerjaan itu lupa akan tanggung jawab sebagai suami atau istri, sebagai bapak atau ibu, atau sebagai orang tua. Ini menjadi tantangan-tantangan yang saya kira sudah tidak asing lagi bagi anak-anak, dan anak-anak pun mengalami sendiri sebenarnya. Sebagai anak melihat orang tua saya sibuk sampai lupa melupakan saya misalnya itu. Nah, itu menjadi sarana kalian untuk bagaimana bisa memperhatikan anak kalian nanti misalnya. Nah, ini untuk peluangnya itu saya hanya menyampaikan ini. Tadi di awal saya ingin menyampaikan soal pengampunan, dan yang di terakhir itu sebagai suami istri itu kita diajak untuk berani mengatakan terima kasih. Terima kasih sudah dilayani, terima kasih sudah diambilkan makan. Hal-hal sederhana itu mungkin menjadi hal yang bisa digunakan untuk mengurangi tantangan. Tolong dan maaf. Ini saran Paus yang bagi saya sederhana tetapi mengena di hati untuk meminimalisir keretakan rumah tangga. Semoga kalian, anak-anak yang mungkin sekarang sudah dewasa dan ada pula yang pacaran, tolong diperhatikan hal-hal tadi supaya kalian bisa belajar sejak pacaran ini kan. Pacaran sebagai sarana untuk mengenal pasangan. Hal-hal apa saja yang bisa dikendalikan, hal-hal apa saja yang bisa dikurangi untuk nantinya menjadi keluarga yang sejahtera. Itu tentu impian banyak orang. Maka semoga saran Paus tadi bisa menjadi landasan kita untuk melangkah. Untuk anak-anak, terima kasih ya. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menunjukkan pada kami tantangan-tantangan dalam hidup keluarga maupun dari diri kami masing-masing melihat keluarga kami. Berkatilah kami dan keluarga kami agar mampu meminimalisir tantangan yang menjadikan keluarga kami pecah ataupun retak. Semoga kami selalu memiliki kasih yang menyatukan keluarga kami. Hanya dalam namamu kami mohon dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.